Mira, belum ini ya, dikumpul ya Mira. Iya, Pak. Soalnya yang project 2-nya saya masih belum bisa, Pak. Oh, belum bisa. Iya, Nggak bisanya gimana? Bingung. masih. Iya, Pak. Masih belum ngekonekin gimana. Kalau yang pertama, oh iya. Kalau yang kedua ini saya masih bingung, Pak. Yang ini ya, simpang tiga Ah, ini. iya, Pak. Iya, yang ini. Yang kedua. Ini yang sudah kumpulin Marcella. Marcella juga belum ya, yang keduanya. Bapak saya, bapak saya sebenarnya udah, cuman saya belum bisa kumpulin. Saya di sini gagal terus submitnya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Yang penting iya Pak. dikumpulin aja pas bisa. Iya Pak, hari ini saya Yang usahain bisa. yang belum ngerti siapa tadi? Mira ya, Marcella juga belum Iya. yang nomor duanya. Ini kan kalau kita lihat ya, project satu ini kan sederhana ya. Lampu lalu lintasnya tiga, ada push buttonnya ya. Begitu ditekan, orangnya bisa nyebrang ya. Intinya ada apa ditekan lampunya jadi hijau. Nah, di sini kan kalau kita lihat sesuai contoh yang kemarin, nah saya buka contohnya. Kalau ini kan sama ya dengan contohnya. Jadi mana itu? Yang ini ya. Ini kan kalau tiga lampu lalu lintas, intinya kita punya tiga microcontroller dan tiga SR flip-flop ya. Iya, Pak. Nah, ini kan kalau berikutnya yang sekarang ini kan ada dua lampu lalu lintas. Artinya apa? Artinya kita akan punya 6 6 microcontroller dan 6 RS flip-flop. Ya. Ini microcontrollernya sederhana ya, artinya yang microcontroller yang di sini, yang dicontoh, ini hanya punya dua output ya. Makanya ada tiga microcontroller, karena hanya punya dua output dan dua input ya. Kalau aktual kan Arduino kan punya ini ya, banyak output ya. Multiple input sama multiple output. Nah, itu kalau bisa banyak output, banyak input, cukup satu microcontroller saja untuk mengkontrol tiga apa RSR RS SR ya RS flip flop ini. Nah ini kan karena contoh sederhana, microcontrollernya juga sederhana, punya dua output dan kedua output digunakan, makanya kita punya untuk lampu merah punya satu RS flip flop dan satu microcontroller. Nah, ini kan tiga berarti. Kalau di contoh yang apa yang soal kedua ada dua lampu merah. Artinya dengan menggunakan spek RS flip-flop dan microcontroller yang sama, eh, kita harus membuat 6 ya, berarti ya. 6 microcontroller dan 6 RS flip-flop. Nah, bagaimana menghubungkannya? Kita lihat sekuennya ini kan urutannya dari A ke B. Berarti A mulai duluan. Nah, berarti yang di atas ini, yang di atas ini
Ini untuk sekuen A, untuk lampu sekuen A ya. Kemudian disambung lagi 3 lagi. Jadi seperti ini nih. Nggak susah di sini. Kita akan punya ini satu set dan selanjutnya ini satu set lagi. Saya cabut dulu ya. Nah, ini berarti kita punya lampu lalu lintas A dan kita punya lampu lalu lintas B. Benar ya? Tugasnya mana tadi? Nah, ini kan lampu lalu lintas A dan lampu lalu lintas B. Sekuennya A ke B. Sekuennya A ke B kan? Berarti ini urut-urutannya sama. Begitu selesai lampu hijau di sini, ya kan? Berarti ini diteruskan kemana? Lanjutnya ke sini, ya kan? Kalau di contoh yang kemarin, karena hanya satu, maka begitu selesai reset lampu hijau, sinyalnya balik ke atas, ya kan? Untuk trigger lampu merahnya lagi. Nah, ini kalau di sini, begitu selesai lampu hijau di sini, artinya apa? Dia men-trigger yang B, tapi urut-urutannya kebalik ya. Di sini kan kalau logikanya lampu yang A ini hijau, lampu yang B merah ya. Iya, Pak. Kemudian lampu B merah, lampu A-nya hijau. Nah, ini sama. Jadi begitu lampu yang merahnya, yang A-nya hijau, maka dia akan kirim sinyal ke sini, ya kan, masuk untuk memerahkan lampu lalu lintas yang B, ya kan. Nah, ini begitu seterusnya, lanjut terus. Ini sesuai sekuensinya ya. Sekuensinya kan aturannya di PR-nya, lampu merahnya nyala 15 detik, lampu hijau 15 detik, lampu kuning hanya 2 detik. Nah, itu berarti hanya diatur sekuens yang di dalam ini. Nah, begitu terus lanjutkan selesai lampu hijau, isi mikro kan ngeluarin reset ya untuk mematikan lampu hijau. Nah, di sini sorry. Begitu lampu hijaunya mati di sini, nah ini saya bilang kebalik. Ini tadi ke ini.
Warnanya saja saya balik ya. Nah, kayak gini nih. Jadi begitu lampu hijau sini di reset ya. Lampu hijau sini reset kan mati artinya. Maka akan menghidupkan lampu merah yang di atas. Ya kan? Satu lagi akan menghijaukan lampu merah yang di bawah. Lampu B ya, menghijaukan lampu B. Nah, seperti ini. Ini paham ya? Jadi cara mengkoneknya kayak gini nih. Ini waktu hijau reset mati, artinya lampu yang di A ini harus merah, ada ini merah, maka controller yang NC3 ini akan mengirim trigger juga ke sini untuk menghijaukan yang lampu B. Nah, begitu seterusnya setelah sekuensinya selesai, ini kan berarti ada mengirimkan reset untuk lampu merah. Reset lampu merah, berarti lampu merahnya mati ya. Lampu merah mati, sini akan coba sini kalau lampu merah mati, reset lampu merah. Ini juga akan menghijaukan lampu sini. Lagi akan memerahkan lampu yang di sini. Benar nggak logiknya? Kalau udah agak kenapa dikit mah. Ya, kira-kira gini ya. Tapi Ini kan lampu hijau, begitu ini reset, logiknya kan lampu hijau mati, artinya harus ke lampu merah. Nah, ini kirim sinyal ke sini, memerahkan lampu ini dan menghijaukan lampu ini. Ya, begitu yang di sini selesai, untuk yang merahnya lampu B, kirim reset, merahnya mati ya. Berarti kan ke hijaunya harus hidup, yang B. Begitu B hijaunya hidup, yang di sebelah sini harus merah ya, benar ya? Kira-kira begini nih. Jadi nanti coba dibikin simulasi sinyalnya ya. Coba dilihat secara waktu. Nanti ada yang tabrakan nggak? Tabrakan itu maksudnya seperti ini. Kalau ini kan sesuai urut-urutannya ya. Jadi merah hidup, yang lain kan mati nih. Yang yellow mati, yang hijau mati, begitu yang kuning hidup, merah mati, hijau mati. Begitu hijau hidup. Nah, ini kan berarti nggak ada yang tabrakan nih sinyalnya. Nah, coba dengan logik yang kalian bikin ini, dianalisa lagi pada saat bersamaan,
Ada nggak yang tabrakan? Tabrakan itu contohnya merah hijau, merah hidup, lampu A. Ya, ini misalnya contohnya yang ini lampu A hidup merahnya, yang lampu B ternyata merahnya juga hidup. Harusnya kan yang lampu B hijaunya hidup pada kondisi ini. Nah, itu contohnya. Dia coba dianalisa dengan sinyal. Ini tujuannya sih sebenarnya melatih logika berpikir kita ya. Jadi kalau di embedded system, kalau zaman sekarang ya, itu semua bisa diprogramming dengan Arduino ataupun dengan yang lain-lain. Nah, yang tidak bisa digantikan di Arduino itu adalah logika kita berpikirnya. Bagaimana secara logika kita membuat urut-urutan ini. Sequence namanya ya. Sequence. Logic sequence-nya ini harus betul dulu. Nah, di sini kita coba latih di situ. Logic sequence-nya. Kalau logic sequence-nya kalian bisa, ngodingnya pasti benar. Kalau logic sequence-nya salah, ngodingnya benar pun hasilnya salah pasti. Ya. Nah, itu pentingnya di sini. Ya, dicoba dulu dikerjakan yang tugas ini. Kemudian kita lanjut untuk pertemuan ke-8. Udah 4.25 ya. Iya, Pak. Nah, ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ini lanjut yang flip-flop ya. Ini selain RS flip-flop ada D flip-flop. Nah, D flip-flop ini kita lihat juga ya, apa maksudnya? Kita pelajarin juga karakteristik input dan outputnya seperti apa supaya nanti jika kita menemukan suatu problem yang harus kita desain ya untuk solusinya dengan menggunakan flip-flop, kita tinggal pakai, oh ini cukup RS flip-flop misalnya, oh yang ini kasus ini D flip-flop. Nah, itu pentingnya. Nah, dari sini flip-flop itu yang penting kita pahami adalah outputnya ya, analisa diagram secara waktu. Di sini D flip-flop kalau kita lihat ada clock yang di atas ya. Kalau clocknya hidup itu sinyalnya akan hidup. Nah, ini D ini inputnya hanya satu ya, D flip-flop. Nah, begitu clocknya hidup, nilainya 1 di sini. Nah, saat D1 dan clocknya 1, maka ada output 1. Di sini, D-nya mati. D-nya 0 ya, ini ya. Tapi karena clocknya saat 0, artinya tetap ada output 1 Q. Outputnya akan mati saat clocknya bernilai 1. Nah, kayak gini nih. Ini contoh D flip-flop. Kebalikannya saat D-nya 1 tapi clocknya 0, tidak ada output Q ya. Output Q-nya akan muncul saat clocknya bernilai 1. Nah, di sini. Ini simulasinya. Kemudian yang lain ada namanya T flip-flop juga.
T flip-flop ini, T itu ya toggle flip-flop. Kalau kita lihat secara responsnya, kebalikan dari D flip-flop ya. Ini enggak kebalikannya. Saat clock 1, T1, dan D1, Q-nya masih 0. Kalau kita lihat secara rangkaian, T flip-flop ini adalah D flip-flop ditambah beberapa gerbang logika ya. Jadi harus dilihat output D-nya juga. Kemudian saat T1, D-nya 0, clock-nya 1, baru output-nya Q-nya 1. Nah, kira-kira seperti ini responsnya. Yang banyak dipakai di sini adalah yang berikutnya ini, JK flip-flop ya. Di sini kalau kita lihat, saya copy dulu. Kita lihat responsnya ya. Saat J-nya 1 di sini, K-nya 0, clock-nya 1, output-nya masih 0. Tapi nah di sini output-nya akan bernilai 1 saat kondisi J-nya 1 dan clock-nya baru nyala ya. Jadi kita lihat di sini perbedaannya. Yang pertama, yang di sini Q-nya output-nya masih 0 karena apa? Karena clock-nya nyala duluan. Ya, ini clock-nya nyala duluan baru nilai J-nya. Ini masih bernilai Q-nya output-nya 0. Tapi di sini kita lihat J-nya bernilai 1 duluan, kemudian clock-nya 1, ya. Baru output Q-nya muncul. Di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menolkan output ini, tinggal kita set K-nya itu bernilai 1 sebelum clock-nya bernilai 1. Nah, di sini clock ini ya, K-nya 1 duluan saat clock-nya 0. Begitu clock-nya 1, output-nya 0. Nah, ini ada seperti delay ya. Kalau dibandingkan dengan RS flip-flop kan langsung ya. Kalau di sini ada delay-nya. Jadi tergantung clock-nya juga. Nah, ini ada contohnya. Saya ada ketemu referensi untuk kalian latihan respons. Nah, ini penting lihat logikanya ya. Jadi contoh kita punya RS flip-flop. Di sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban. Saya ambilnya satu aja contoh ya. Yang RS flip-flop. Nah, ini RS flip-flop. Contohnya punya sequence setnya seperti yang paling atas. Kemudian reset ya. Kemudian clock. Nah, ini kita diminta untuk mensimulasikan output Q dan QT
guessnya ya, atau negasi Q-nya. Nah, contohnya di sini. Contohnya mana sih? Nah, ini. Nah, ini RS flip-flop. Kita lihat ya. Insert. Salah. Dia mau insert garis. Di sini nggak ada ya. Nah, ini langsung aja ya tanpa garis. Jadi contohnya ini kalau RS flip-flop dengan menggunakan clock, dia akan terbalik ya. Jadi saat setnya 1 duluan, saat setnya 1, clocknya 1, dia outputnya tidak merespon, tapi dia akan bernilai 1 outputnya saat clocknya turun. Ya. Kalau JK tadi kan saat clocknya naik ya. Iya, Pak. Ya. Mana tadi? Nah ini. JK tadi output Q-nya bernilai 1 saat clocknya naik ya. Di sini kebalikannya kalau RS flip-flop yang menggunakan clock. Jadi outputnya bernilai 1 saat clocknya turun. Kira-kira seperti itu. Nah ini. Yang coba kalian pelajarin di rumah. Fungsinya apa ya kita pelajarin flip-flop ini? Aplikasinya ada 2. Untuk register dan counter. Nah, register itu apa ya? Register itu seperti memori ya, seperti memori RAM. Adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Rangkaian register tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga register 1 bit. Jadi satu flip-flop itu registernya 1 bit. Jadi untuk menyimpan 4 bit data, ya, berarti kita perlu menyusun 4 buah flip-flop. Register seperti memori atau RAM, tapi berbeda dengan hard disk ya. Register ini dia akan menyimpan data saat hanya ada listrik. Kalau listriknya mati, datanya akan hilang semua. Nah, ini register bagaimana kita menyusun register saat kita ingin menyimpan 4 bit data itu. Contohnya seperti ini. Ini contoh D flip-flop yang 2 disusun 2 buah ya. Ini kan berarti ada 2 bit. 2 bit. 2 bit ini contohnya kita ingin menyimpan nilai 2 ya. Nilai 2 apa nilai 3? Binernya apa itu? Kalau nilai 2, binernya 1 0 ya. Nilainya, ya 2 itu 1 0. Berarti di D1 Iya, Kak, akan 1 masuk 0.
Iya, D1 akan masuk 1, D2 akan masuk 0. Iya kan? Nah, kalau D flip flop, begitu D-nya masuk 1, Q-nya 1. D2 begitu 0 masuk, Q2-nya 0 ya. Dia akan terus bertahan walaupun clock-nya berubah-ubah ya. Sampai ada perintah clear. Sampai ada perintah clear baru nanti ininya 0. Makanya jadi selama tidak ada perubahan akan tetap nilainya 1-0 terus. Jadi kita akan menyimpan nilai 2 di dalam komputer seperti itu. Sampai kita misalnya perintahkan untuk dihapus. Nah, kalau dihapus clear kan berarti di sini begitu clear ya 0-0 lagi dia. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ini masuk aplikasi nih kita ada. Nah, itu contohnya saja. Di sini sedikit saya jelasin. Mungkin di pertemuan minggu depan ada cara contoh-contoh ya susunan flip-flopnya yang lebih kompleks. Jadi untuk menyimpan data pada register dapat dilakukan dengan 2 cara. Disimpan sejajar atau parallel in ya. Parallel in. Pada cara ini, semua bagian register atau masing-masing flip-flop diisi atau dipicu pada saat yang bersamaan. Nah, yang contoh ini adalah yang contoh yang sejajar karena diisi saat bersamaan ya. Tapi ada lagi cara yang berbeda disimpan secara seri atau serial in. Jadi pada cara ini data dimasukkan bit demi bit. Mulai dari flip-flop yang paling ujung dan digeser dengan shift register sampai semuanya terisi. Untuk mengeluarkan data juga ada 2 cara, secara sejajar atau parallel out dengan secara seri atau serial out. Nah, itu. Tipe register ada banyak ya. Kalau kita lihat di mana waktu pertemuan 3 atau 4 yang di layout ALU ya. ALU di dalam layout ALU itu kan banyak nama-nama apa? Seperti MBR, MAR, IR, akumulator. Nah, ini semua register. Tapi fungsinya spesifik. Jadi kalau buffer register menyimpan isi dari alamat instruksi, address register menyimpan alamat instruksinya, instruction register menyimpan kode operasi yang akan dieksekusi, ya, nah, dan lain-lain. Ini contoh. Nah, ini menarik di sini. Mungkin kita lanjutin minggu depan ya. Oh, jamnya udah segini. Ini contoh bagaimana suatu program itu dieksekusi berdasarkan ISA, jadi Instruction Set Architecture. Jadi tahap ini mahasiswa dapat mengerti bagaimana aplikasi ALU sequential flip-flop sehingga menjadi dasar dari pembuatan memori, register atau counter. ISA. Oh, di sini enggak ada ya. ISA pernah saya singgung saat ini, nanti kita pelajarin di pertemuan-pertemuan akhir. Kalau tidak salah saya ada ngasih piramida ya, piramida layout. Nah, ini piramida hardware side-nya dari suatu microcontroller. Jadi yang sejauh ini kita pelajarin itu di core-nya ya, ada bus, ada ALU, kemudian ada apa lagi? Bus, ALU, kemudian
ALU-nya kita masuk detailnya, ada combinational circuit ya, seperti multiplexer, kemudian ada decoder, encoder yang aplikasinya di 7 segmen. Kemudian kita masuk lagi ke ALU yang bagian sequential circuit atau flip-flop ya. Nah, di dalam ini core-nya. Nanti selanjutnya itu bagaimana ALU itu saling berhubungan atau memproses atau mengkalkulasi ya instruksi yang kita berikan itu dengan ini. Instruction set architecture. Nah, nanti di pelajaran pertemuan terakhir kayaknya ada tentang ISA. Tapi di sini ini cukup simpel. Di sini bagaimana melakukan kalkulasi ya. Nah, ini ada stepnya kita perlu ikutin dari step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada penjelasannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Pertemuan kali ini karena jamnya lagi jam puasa, lebih pendek. Iya, Pak. Masih semangat nih? Atau udah lemes ini? Saya dari siang udah lapar, Pak. Semangat, Pak. Ya, dikit lagi ya, buka puasa ditahan dulu. Iya, Pak. Ya, jadi coba nanti ini kita simulasikan ya di pertemuan minggu depan. Seperti apa sih kalkulasinya, ini cukup menarik. Tapi kalau yang penasaran mau baca dulu, nah ini ada cara, bukan cara sih, penjelasan ya, deskripsi bagaimana melakukan eksekusi programnya yang ini. Step 1 berarti nomor 1. Coba aja dilihat kalau penasaran. Ya kira-kira di situ pertemuan yang ke apa nih? Ke-8. Ada pertanyaan nggak? Adrian ditunggu ya. Adrian ditunggu ya UTS-nya. Iya, Pak. Iya. Mira ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya udah pusing. Oke. Kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini. Selamat sore ya. Ketemu lagi minggu Iya, depan. Pak. Iya, Selamat Pak. sore kembali. Terima kasih. Iya, Pak. Selamat sore. Pusing.